Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aminatul Khairiyah. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal kecil yang sering dilupakan. Padahal hal-hal kecil ini sangatlah penting dan dapat mencerminkan karakter kita. Jadi hal-hal kecil ini berkaitan dengan karakter seseorang, yang tentunya berkaitan dengan pendidikan karakter. Sebelum mengetahui hal-hal kecil apa yang sering diabaikan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendidikan karakter. Jadi, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu kegiatan untuk membentuk individu menjadi lebih baik. Di dalam pendidikan karakter ini menerapkan norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai, dan nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada individu yang bertujuan untuk membentuk individu yang lebih baik. Dan pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk suatu individu yang bertanggung jawab, sopan, santun, jujur, berakhlak baik, dan lain sebagainya. Lalu, pendidikan karakter menurut Likona dan Amirullah terdiri atas 3 ranah yang saling berhubungan. Yang pertama, pengetahuan moral, yaitu kemampuan individu untuk memahami, membedakan, menginterpretasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan yang harus ditinggalkan. Jadi individu akan tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Kemudian ada perasaan moral, yaitu kemampuan untuk merasa harus melakukan tindakan moral yang sesuai. Jadi suatu individu akan tergerak untuk melakukan hal-hal baik dan akan meninggalkan hal-hal yang buruk. Kemudian mampu bergerak dan melakukan tindakan nyata moral tersebut. Jadi tidak hanya dalam pelajaran, kita juga harus menerapkan hal-hal tersebut. Nah, untuk penerapan inilah yang terkadang sulit, karena hal-hal kecil saja kita sering lupa. Nah, sekarang saya akan membahas hal-hal kecil tersebut yang sering dilupakan oleh banyak orang. Yang pertama, mengucapkan kata minta tolong. Kita terkadang lupa untuk mengucapkan minta tolong saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Seringkali kita abai, padahal untuk meminta tolong, mengatakan meminta tolong itu sangatlah mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk diterapkan. Saat meminta bantuan, kita tidak boleh terkesan menyuruh, maka kita harus meminta tolong. Kata minta tolong harus kita ucapkan. Sebagai contoh, saat sekarang semua serba online, kita kuliah, sekolah pun online. Nah, kita biasanya terlalu fokus pada laptop atau HP kita. Dan saat baterai kita habis, kita kebingungan untuk mencari charger. Nah, karena kita terlalu fokus dan tidak ingin tertinggal apa yang guru atau dosen ucapkan, terkadang kita minta bantuan kepada seseorang di sekitar kita untuk mengambilkan charger. Tapi terkadang kita lupa tidak mengatakan minta tolong. Jadi itu terkesan memerintah, bukan meminta tolong. Jadi yang baik kita mengucapkan minta tolong, ambilkan charger tersebut, bukan dengan kalimat perintah. Dan untuk mengucapkan meminta tolong ini tidak hanya kepada kita yang lebih muda, kepada yang lebih tua, tetapi terhadap sesama atau yang lebih muda pun kita harus mengucapkan hal tersebut. Karena jika ini sudah menjadi kebiasaan kita, akan dicontoh oleh orang lain, dan orang lain pun akan sadar apa pentingnya untuk mengucapkan kata minta tolong.
Lalu yang kedua yang sering kita abaikan adalah mengucapkan terima kasih. Terkadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Seseorang itu mau melakukan hal sekecil apapun, jika itu membantu kita, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Sebagai contoh, saat kita makan di sebuah restoran, saat pelayan datang dan pelayan tersebut memberikan makanan kepada kita, terkadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Padahal hal tersebut harus dilakukan untuk menghargai, karena meskipun mereka bekerja dan kita adalah pelanggan, kita tetap harus menerapkan hal tersebut. Karena kita sesama manusia dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Seperti tadi, tak hanya pada yang lebih muda ke yang lebih tua, tetapi juga harus dengan sesama atau ke yang lebih muda atau siapapun yang telah memberikan bantuan kepada kita. Lalu, hal penting tetapi sederhana yang ketiga yang sering kita lupakan adalah meminta maaf. Banyak dari kita yang kurang tahu bahwa meminta maaf ini sangatlah penting di kesalahan sekecil apapun. Pada saat ini telah muncul kata baper. Nah, kata tersebut seringkali kita gunakan kepada orang yang kadang tersinggung dengan omongan kita. Kita selalu mengatakan, kamu baper sekali, padahal omongan kita benar-benar menyinggung dia. Daripada kita mengucapkan hal tersebut, lebih baik kita meminta maaf, agar kita tetap saling berkomunikasi dengan sesama. Mengucapkan minta maaf yang pertama bukan berarti kita kalah, tetapi kita menyadari bahwa kita salah dan kita harus mengucapkan minta maaf. Dan jangan lupa, kita harus meminta maaf dengan tulus. Lebih baik mengucapkan maaf ya daripada ya maaf. Karena ya maaf terkesan terpaksa. Padahal kita harus meminta maaf dengan tulus. Nah, itu tadi adalah contoh dari hal-hal kecil yang sering kita lupakan atau kita abaikan. Padahal hal tersebut sangatlah penting. Jadi teman-teman di sini semua, jangan lupa bahwa kita harus melakukan hal-hal kecil apapun yang hal-hal tersebut berkaitan dengan kesopanan, kejujuran, atau pertanggungjawaban. Jadi teman-teman semuanya, jangan melupakan hal kecil tersebut, padahal itu mencerminkan karakter kita. Kita harus bersikap baik kepada siapapun. Nah, cukup sekian saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.